Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini. Tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini melainkan adalah masjid, rumahnya Allah, tempat hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang selalu sujud dahinya, beribadah, menyembah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam kita selalu kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan lagi pada hari ini kajian kita tentang masalah tauhid ya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat dari siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi pengarang daripada kitab ini Al-Habib Utsman bin Abdullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya ini bahwasanya nikmat yang paling besar, yang paling berharga di dalam kehidupan kita di atas dunia ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat ini nanti akan menjadikan seseorang itu bahagia, beruntung, hidup di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak nanti, serta memasuki surga Allah dan dijauhkan daripada azab api neraka. Walaupun nikmat Allah itu banyak, tidak terhitung, tidak terhingga jumlahnya,
Bahkan kalau kita disuruh menghitung akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak sanggup untuk menghitung daripada nikmat tersebut. Karena saking banyaknya nikmat Allah itu. Makanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung akan nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau masalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalau bicara tentang masalah rezeki, maka jangan khawatir di dalam hati kita. Jangan kita was-was atau takut kalau seandainya Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Karena setiap makhluk yang Allah jadikan hidup di alam dunia ini, hanya Allah lah yang menjamin rezeki. Karena dalam alam rahim, dalam kandungan ibu kita masing-masing, sudah ditetapkan takdir hidup ini. Masalah rezeki, masalah maut, masalahkah kita celaka atau bahagia, jodoh kita siapa, itu semua ditentukan oleh Allah. Cuma masalahnya bukan kita takut dengan masalah rezeki, tapi yang kita takutkan, apakah kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu aja. Kalau masalah rezeki nggak ada takutnya gitu. Pasti satu hari kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua Allah kasih rezeki setiap hari. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidur, kita dikasih kesehatan oleh Allah, kita dikasih keselamatan sama Allah. Itulah masalah rezeki. Enggak ada kita takutkan masalah itu. Tapi yang jadi masalah, apakah kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu dia. Karena syukur ini wajib hukumnya. Bagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, atas segala nikmat yang aku berikan, maka akan ditambah nikmat-nikmat itu. Kalau kita bersyukur, tahu berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita ingkar dengan nikmat Allah, kita tidak mau mensyukuri akan nikmat Allah tersebut, kita tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, kita meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, kita tidak mau berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, kita tidak mau membayar zakat ketika kita ada kemampuan, kita tidak mau menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah ketika kita ada kemampuan. Kalau seandainya kita berbuat hal yang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah tersebut. Maka nanti Allah akan mengazab kita. Makanya kalau orang yang nggak sholat 5 waktu, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan mengazabnya. Makanya malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada penduduk neraka Saqar itu, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika para penjaga neraka, malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada penduduk neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka ini? Maka mereka penduduk neraka Saqar itu menjawab,
Kami masuk ke dalam neraka sakor ini ketika kami hidup di dunia, kami tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, inilah dia. Akibat apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah azab dia. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Allah siksa dia. Kalau malaikat penjaga penyiksa dalam neraka itu namanya malaikat zabaniyah. Berjumlah kurang lebih 19 orang. Itulah malaikat penyiksa di dalam neraka. Penjaga nerakanya adalah malaikat Malik. Tapi penyiksa di dalam neraka itu adalah malaikat zabaniyah. Itulah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi ada azabnya, ada sanksinya yang besar. Tapi kalau seandainya kita orang-orang yang beriman, memang lahir di kalangan orang-orang Islam, memang beriman ya kita kepada Allah. Tapi sepanjang hayat hidup kita tidak mau kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, tidak mau kita beribadah, tapi tidak kita ingkari kewajibannya ini. Kita ngaku aku salah, aku berdosa besar meninggalkan sholat, tidak diingkari wajibnya. Sampai mati dia tetap meninggalkan sholat. Nah, kalau dia masuk ke dalam neraka tidaklah kekal selama-lamanya. Karena dia termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman. Walaupun imannya hanya sebesar biji zarrah, hanya sebesar semut, hanya sebesar biji sawi sekalipun iman itu, kalau dia masuk ke dalam neraka, maka tidaklah kekal dia selama-lamanya. Cuma dia disiksa karena tidak mau bersyukur kepada Allah. Dia tidak mau melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, maka Allah siksa dia. Inna azabi lasyadid. Siksaan aku, kata Allah, itu amat keras, amat pedih, amat menyakitkan. Nah, itulah kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi kalau bicara tentang masalah nikmat Allah itu memang banyak sekali. Tidak terhitung jumlah banyaknya dan tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Dari jasad tubuh kita ini aja sudah nikmat Allah sudah banyak. Sudah nampak tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kita. Bagaimana Allah memberikan mata bisa kita melihat. Banyak juga orang yang lahir ke dunia tidak bisa melihat. Jangankan melihat, biji mata aja pun tak ada, tertutup dengan daging ketika dia lahir ke dunia. Tak tahu dia bagaimana indahnya alam dunia, tak tahu dia bagaimana wajah ayahnya, wajah ibunya, tak tahu. Karena lahir dalam keadaan yang demikian, lahir dalam keadaan buta. Maka kita bersyukurlah ketika kita diberikan mata untuk kita bisa melihat. Syukuri. Ada juga orang dia lahir juga, kita telah diberikan apa? 2 buah telinga. Dengan 2 telinga ini kita bisa mendengar segala sesuatu yang kita ingin dengar. Ada juga orang yang tidak bisa mendengar. Segala suara bisa kita dengar. Tapi ada enggak orang yang lahir tidak bisa mendengar? Ada. Allah juga kasih kita 2 tangan juga. 2 tangan ini kita bisa bekerja. 2 tangan 10 jari. Dengan kedua tangan 10 jari ini kita bisa bekerja sesuai dengan profesi keahlian kita masing-masing. Dengan itulah kita mencari karunia rezeki dari Allah. Kalau saya waktu kendaraan saya itu, kereta saya rusak, masuk ke bengkel, tengok mekanik mesinnya itu, dengan apa dia bekerja?
dengan kedua tangan, dengan 10 jari. Coba nggak ada tangan, ada tangan tapi nggak ada 10 jari, macam mana dia bekerja? Tapi memang Allah itu maha mengetahui bagaimana dia menciptakan makhluknya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Tangan enak aja mekanik mengapai bautnya, pakai kuncinya, pakai 2 tangan 10 jari, bisa dia bekerja. Dari situ dia dapat rezeki dari Allah. Tukang kunci pakai tangan juga kan, mikirnya, napakannya tangan juga 10 jari. Seorang petani ngangkul sawah dia pakai tangannya dengan 10 jari. Tukang jahit gitu juga. Pedagang gitu juga pakai tangannya dia mendagangkan dagangannya dengan 10 jari. Dari situlah mereka mendapatkan rezeki dari dagangan. Kedua kaki juga Allah ciptakan. Bisa kita berjalan, bisa kita berjalan melangkahkan kemana saja yang ingin kita tuju. Ini kaki kedua kaki. Ada nggak orang lahir tanpa kaki? Ada. Bukan nggak ada orang lahir tanpa kaki. Di tengah-tengah kehidupan kita itu pasti ada orang fisiknya nggak sempurna. Saya punya sahabat, dari lahir memang kakinya tak ada. Tapi ya Allah Tuhan, ibadahnya luar biasa. Sholatnya bukan di rumah, sholatnya ke masjid. Pakai ini, kontaknya. Itu orang yang ada kekurangan dalam fisiknya, tapi masih semangat dia untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tahu bagaimana dia walaupun kekurangan dalam fisiknya, dia tahu kalau aku beribadah kepada Allah, aku jaga sholat 5 waktu, aku laksanakan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat mulia, dimasukkan dia ke dalam surga. Banyak orang yang punya kaki, tapi kemana dilangkahkannya? Ke tempat maksiat. Ada nggak? Banyak. Bukan ke masjid, bukan menghadiri majelis pengajian ilmu, ke tempat-tempat maksiat itulah. Ke diskotik, ke bar, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, itulah mereka langkahkan kaki mereka ke sana. Mereka tidak menyadari, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka diberikan kedua kaki. Sementara orang yang tidak sempurna fisiknya, kakinya tidak ada, tapi dia sanggup melangkahkan kakinya menuju rumah Allah untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengazab kepada siapa saja yang tidak mau bersyukur kepada-Nya. Makanya anggota tubuh kita ini, segala panca indera tubuh kita ini, jangan sekali-kali kita lakukan berbuat maksiat, dosa kepada Allah. Jangan. Berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Jangan mata lihat yang haram, jangan telinga mendengar hal yang haram, mendengarkan cakap-cakap orang yang tidak baik, mendengarkan omongan-omongan ghibah, menceritakan kejelekan orang, keburukan orang. Aku tidak bicara, aku kan cuma mendengar. Ya sama saja. Apa bedanya orang kamu di situ? Sama saja kamu juga berbuat kemaksiatan. Sudah berdosa kepada Allah, bersalah kepada manusia. Macam mana itu? Bertobatlah kepada Allah.
Istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali. Tapi resapi walaupun 3 kali terhapus dosa itu. Sama manusia mana cukup dengan istighfar? Datangilah dia, minta maaf sama dia. Minta maaf Pak, saya sudah menceritakan kejelekan Bapak begini, begitu. Minta maaf. Kalau sama Allah kita berbuat dosa, berbuat salah, mudah urusannya. Nggak ada yang sulit. Tapi kalau sama manusia ini yang sulit. Karena nanti sampai ke sana, nanti sampai akhirat nanti. Jalan awak. Apa yang apa? Terlindas. Entah binatang apa, binatang ternak itu, entah ayam, entah entok, entah bebek, mati. Itu kan punya orang. Pasti punya orang, ada yang punya. Jangan awak pura-pura nggak tahu, jalan aja. Datang yang punya itu, Pak, saya minta izin, minta maaf. Ini kepunyaan Bapak binatang ini, saya lindas dengan kendaraan saya sehingga mati. Gimana Pak? Apa perlu saya ganti? Harus kita pertanggungjawabkan perbuatan kita. Inilah sama manusia. Makanya sama manusia ini yang lebih berat urusannya. Makanya pernah saya katakan di pertemuan yang sebelumnya, bagaimana orang yang sangat bangkrut nanti pada hari kiamat adalah orang yang membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tapi dia bangkrut di sana. Kenapa? Banyak sekali dia menzolimi manusia, menyakiti manusia dengan ucapan dan perbuatan. Dia kira dia udah aman di sana, sudah pasti selamat dia di sana, karena membawa banyaknya pahala yang dikerjakannya ketika dia hidup di dunia. Rupanya kumpul, habis pahala dibagikan sama orang yang dia zolimi, yang dia sakiti. Habislah pahala, itu pun ada yang nuntut lagi. Terakhir dosa orang yang dizoliminya itu yang tanggung, ditimpakan kepada dia. Nah, inilah orang bangkrut. Jadi ada orang bangkrut di dunia karena perdagangan, karena perbisnisan. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di dunia tidak ada masalah, asalkan jangan bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di akhirat, jelas pasti Allah masukkan kita ke dalam neraka. Kalau masih ada iman, tidak kekal dia. Seberapa lama dia dalam neraka itu, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu berapa lama di dalam neraka itu. Tapi tidak kekal dia di dalam, karena ada iman. Cuma bangkrut saja. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Di antara kita pasti tidak ada yang mau. Nggak ada, nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Seringan-ringan penduduk siksaan dalam neraka itu apabila diletakkan kerikil batu neraka di atas kakinya, maka menggelegaklah, mendidihlah otaknya yang di atas. Itu seringan-ringan siksaan di dalam neraka. Jadi yang besarnya macam mana ya Allah? Nah, kita tahulah, kita bayangkan lagi. Seringan-ringannya aja seperti itu. Tentu kita berpikir itulah yang seberat-beratnya. Rupanya itulah yang paling ringan juga. Makanya Pak, sekarang bukan hablum minallah aja. Banyak orang sholat, banyak. Tiap hari sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat dia ke masjid rajin.
Sebelum masuk ajan pun tidak duduk dia. Tapi mulutnya nih, lidahnya ini suka kali menyakiti manusia. Suka kali menyakiti perasaan manusia. Tajam kali lidahnya. Banyak kali dia menzolimi manusia. Difitnahnya lah manusia begini-begini. Dihibahnya, diceritakannya aibnya, kekurangannya, kejelekannya. Karena lidahnya itu yang jahat. Bahkan ada orang yang terusir dari kampung halamannya itu karena lidahnya, difitnahnya. Jadi jangan kita merasa diri kita udah kita sholat, udah apa, kita udah aman. Belum. Siapa bilang kita udah aman? Kalau lidah ini masih suka menzolimi, menyakiti orang, belum aman lagi. Berarti ada yang rusak hablum minan nas kita kepada manusia kan. Bagaimana kita menceritakan seorang teman kita? Apakah karena banyak katakan kalau cerita politik, punya orang begini, kena nggak kita? Kena sama ceritakan juga, ceritakan udahlah. Apa yang dibuat biarkan aja, doakan aja lah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tutup aja lah mulutnya udah. Jadi Pak Ustaz, ajakku sangat pedih tadi di akhirat sama di dunia. Bisa-bisa di dunia akhirat begitu kena. Di dunia ada kena, di akhirat aja kena. Pernah Bapak dengar kisah maling kundang di Sumatera Barat kan? Nah, asumsi itu Pak Ustaz. Yang jelas. Kalau itu kan maling kundang itu asumsi. Nggak bisa 100%. ya. Ya. Tapi Pak, kalau durhaka kepada ibu kita, apakah itu salah satu termasuk dosa besar? Dosa besar. Apa gunanya kita sholat 5 waktu? Kalau hablum minan nas kita tak baik, terutama kepada kedua ayah ibu kita. Karena salah satu dosa besar itu yang akan bisa merugikan kita di dunia dan di akhir. Taruhlah memang itu hanya cerita legenda, ya kan? Tapi karena orang sering melawan durhaka kepada kedua orang tua, tidak ada berkah dalam kehidupan. Rezekinya pun sulit, tak ada keberkahan. Selalu datang musibah yang tidak baik dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Banyak di antara kita nih kalau masih lajang, masih sendiri, bukan main kita berbaktinya kepada kedua orang tua. Tapi kalau udah berumah tangga, udah punya istri, udah punya anak, lupa sama kedua orang tua. Lupa. Banyak nggak ada kayak gini? Banyak. Saya kalau pulang dari majelis pengajian kayak gini Pak, tapi bukan di masjid, di rumah Mbak. Itu kalau dapat apa namanya, sedekah makanan itu, waktu ibu saya masih hidup, itu ibu saya duluan yang saya cari itu. Saya tawarkan dulu makanan itu kepada ibu saya. Baru kalau ibu saya nggak mau, baru ke istri. Kita terbalik, istri dulu baru. Ini ada kejadian namanya Akbar. Ada salah satu suami mengatakan kepada istrinya bahwasanya rezeki dia itu bukan dari istri, tapi
Sudah jelas sama orang tua. Usahanya bagus, usahanya lancar karena rezeki bukan dari istrinya. Begini Pak, masalah rezeki ini kan sudah ditentukan sama Allah. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz kan. Ini masalah gaib ini. Tidak ada yang tahu ini masalah rezeki. Hari ini kita dapat berapa, besok kita dapat berapa, lusa nanti dapat berapa, nggak ada yang tahu ini. Kita hanya bisa berusaha dengan keahlian yang kita miliki masing-masing. Bekerja dari pergi pagi, pulang petang hari. Kita serahkan semua rezeki kepada Allah. Kalaupun rezeki itu lancar, umpamanya dia durhaka kepada kedua orang tuanya, lancar usahanya, bisa dia beli ini, padahal dia durhaka, tidak pernah dia itu mengunjungi kedua orang tua. Yang disayanginya hanya istrinya. Lancar rezeki itu istidrak dari Allah. Sebenarnya Allah sudah menyesatkan dia. Dan tidak ada keberkahan di dalam rezeki. Kalau tidak ada keberkahan, Pak, tak bisa kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Tak bisa. Tapi kalau misalnya rezeki kita, kalau kita sendiri, rezeki kita masih sendiri. Ada istri berarti rezeki istri, ada anak ada rezeki anak. Ya memang Allah itu yang ngasih rezeki melalui sebabnya kita, sehingga kita bisa bekerja dan bisa kita berikan nafkah itu kepada istri dan anak-anak kita. Tetapi masalahnya keberkahan itu ada di tangan kedua orang tua. Masalahnya rezeki itu harus ada keberkahan, ada kebaikan bagi kita. Kalau rezeki tak berkah, macam mana ini? Banyaklah bala datang, musibah yang tak baik datang. Anak-anak kita pun nanti jadi anak yang bandel semua, tak baik. Payah dinasehatin, banyaklah tuh kalau tak berkah rezeki itu, yang akan menyusahkan diri kita. Jadi kalau rezeki kita berkah, istri dan anak-anak kita Allah jadikan anak yang istri yang soleh, istri yang soleha, dan anak-anak yang baik. Enak aja kita ngasih tahu, dek sholat, sholat, anak-anak sholat. Itulah ada keberkahan. Tak perlu pun kita kasih tahu pun, mereka sudah melaksanakan sholat. Yang penting keberkahan. Di mana letak keberkahan rezeki kita? Ada di ridho kedua orang tua kita. Makanya silaturahmilah kita kedua orang tua kita, kita jenguklah dia. Doa kita, Pak, doa kita dan amal ibadah kita. Misalnya begini, suatu waktu itu ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku berbakti lagi kepada kedua orang tuaku? Karena kedua orang tuaku sekarang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup masih bisa aku berbakti. Orang tuaku mau makan apa, minum apa, mau pakaian apa bisa disediakan, bisa dilayani. Tapi sekarang kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi macam mana Rasulullah agar aku terus berbakti kepada kedua orang tua? Maka sebagian rezeki yang kita dapatkan hasil daripada usaha bekerja kita, maka kita infakkan di jalan Allah
kita niatkan pahalanya, kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah sakit, atau pembangunan tempat belajar ilmu agama, atau pembangunan jalan, atau apalah yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka kita sisihkan sebagian rezeki kita, entah beli pasir, beli semen, atau beli apalah yang sifatnya itu lama dan kekal dan bermanfaat. Ya udah, kita hadiahkan, ya Allah, aku hadiahkan ini, pahala ini, kebaikan ini untuk kedua orang tuaku, Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulan. Nah, begitu. Sampailah. Setelah itu apa? Mengalirlah pahalanya itu ke alam barzah kedua orang tua kita. Nah, gitu caranya. Karena yang dibutuhkan kedua orang tua kita tak butuh lagi dia makan, minum, pakaian, kesenangan dunia, kemewahan dunia, tak butuh lagi. Yang dibutuhkannya adalah amal kebaikan yang kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Dan selanjutnya jangan lupakan kita untuk selalu kita doakan. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu Pak, kita doakan selalu kedua orang tua kita di alam barzah mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa, mendapatkan nikmat kubur di dalamnya. Itu bauan-bauan di surga itu akan masuk ke alam barzah mereka. Mereka akan tenang, bahagia di sana. Dan malaikat akan menyampaikan kabar kepada mereka bahwasanya anakmu telah mendoakanmu. Inilah balasannya. Allah perkenankan doa kedua orang tua untuk kedua orang tua. Makanya itulah keberkahan hidup. Mau kita dapati keberkahan rezeki, harus selalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup, apalagi lebih-lebih mereka sudah tiada, sudah tidak ada lagi di dunia. Itulah dia Pak ya. Nah, jadi kalau bicarakan masalah nikmat Allah, luar biasa. Termasuk kita bersyukur kepada Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Tak usahlah kayak macam cerita Malin Kundang tadi, legenda tadi, diputuk jadi batu Pak ya. Entah jelas sangat ceritanya kata Bapak tadi. Yang jelas kalau orang durhaka kepada kedua orang tua pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Buru-buru dikutuk. Kalau masuk neraka gimana? Yang seringan-ringan siksa api neraka itu diletakkan batu kerikil dari api neraka menggelegak, mendidih otak kita di atas. Sanggup kita? Aduh ya Allah. Makanya saya kalau berdoa itu Wakina azaban narnya itu 3 kali saya ulangi. Wakina azaban nar, wakina azaban nar, wakina azaban nar. Kalau saya naik khutbah Jumat tuh Pak, khutbah dengan izin Allah, itu wakina azaban nar 3 kali saya ulang. Berapa orang yang mengaminkan itu? Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Ini Nabi yang mengatakan. Siapa yang ahli hadis di sini yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah kan ya? Perlulah belajar lagi dia.
3 kali kata Nabi kamu berdoa kepada Allah minta perlindungan daripada siksa azab api neraka, maka pasti Allah mengabulkan doa. Pasti Allah menghindarkan dirimu dari siksa azab api neraka. 3 kali kita ulang. Tuh Pak Imam, 3 kali diulang. Doa juga kata yang bagus mana Pak? Wali-wali dunia warhamhum kama rabbayani shaghira. Lagi wali-wali daya warhamhum kama rabbayani shaghira. Lagi wali-wali dunia kama rabbayani shaghira. Semua benar. Ini masalah tata bahasa Arab. Semua benar. Cuma kalau dia sendiri wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani. Tapi kalau banyak wali-wali dina warhamhuma kama rabbayana shaghira atau singhara. 3 betul. Cuma kalau awak jadi imam, doa Rabbi wirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awak jadi imam yang makmum ikut berdoa, ngaminkan, berarti kita berkhianat kepada mereka. Kita hanya mikirkan mentingkan diri sendiri, berkhianat, kita berdosa gitu. Rabbauna shighara. Itu ayahnya. Wallahu a'lam lah kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau saya ketahui itu hanya masalah tata bahasa Arab saja. Ada yang mufrad, ada yang untuk jamak. Jadi yang Rabbauna shighara itu untuk jamak. Jadi kenalah pastilah untuk ayah dan ibu. Tapi kalau ada yang berpendapat hanya untuk ayah aja katanya, wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat, ada yang berpendapat seperti ya silahkan ya kan. Intinya kita berdoa untuk kedua orang tua. Jadi berdebat masalah itu ujung-ujungnya nggak berdoa ya sama aja. Nah ya kan, yang penting tata bahasa Arab berdoa seperti apa silahkan. Yang penting kita berdoa. Udah masuk Pak ya? Udah. Jadi nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman dan Islam. Sebenarnya panjang ini kalau dibahas gitu. Tapi karena keterbatasan waktu kita sampai di sinilah Pak ya. Kita sambung lagi pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, rahmatnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Ayo.